bersama saya di Uno Ipas Channel. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Yang paling penting adalah komentar Anda semua. Salam literasi. Perkenalkan, nama saya Mirnayanti, alamat Desa Matirebulu. Saya sekolah di SMA Negeri 1 Kodeoha kelas 10 IPS 3. Saya hadir di sini ingin menceritakan sebuah legenda yang berjudul Batu Menangis. Alkisah dikisahkan pada zaman dahulu di sebuah bukit jauh dari desa di daerah Kalimantan. Hiduplah seorang janda miskin dan anak gadisnya. Anak gadis janda miskin itu sangat cantik jelita. Namun sayang, ia mempunyai perilaku yang amat buruk. Anak gadis itu amat pemalas, tidak mau membantu ibunya melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah, dan tak pernah mau mencari nafkah. Selain pemalas, anak gadis janda miskin itu manja sekali. Segala permintaannya harus dituruti. Setiap kali ia meminta sesuatu kepada ibunya, harus dikabulkan. Tak memperdulikan keadaan ibunya yang miskin. Pada suatu hari, anak gadis itu diajak oleh ibunya turun ke desa untuk berbelanja. Anak gadis itu berkata, "Aku ikut ke pasar, asalkan ibu berjalan di belakangku ya," kata gadis itu. "Emangnya kenapa, Nak?" kata sang ibu. "Aku malu pada orang-orang desa berjalan berdampingan dengan ibu," kata gadis itu. Letak pasar itu sangatlah jauh, sehingga mereka harus berjalan kaki yang cukup melelahkan. Anak gadis itu berjalan melenggang dengan pakaian yang bagus dan bersolek agar orang yang melihatnya akan mengagumi kecantikannya. Sementara ibunya berjalan di belakang sambil membawa keranjang dengan pakaian yang sangat dekil. Ketika mereka mulai memasuki desa, yang memandangi terpesona melihat kecantikannya. Anak gadis itu, terutama para pemuda-pemuda desa yang tidak puas-puas memandangi kecantikan anak gadis itu. Namun, ketika mereka melihat orang yang berjalan di belakangnya, gadis itu sungguh buruk keadaannya. Hal ini membuat orang yang melihatnya bertanya-tanya. Seorang pemuda mendatangi dan bertanya kepada gadis itu, "Hai gadis cantik, apakah yang berjalan di belakangmu itu ibumu?" kata sang pemuda. Namun, apa jawaban sang gadis itu? "Hah, ibuku? Bukan. Jawabnya dengan angkuh. "Ia adalah pembantuku. Mana mungkin aku punya ibu seperti dia. Aku kan cantik, sedangkan dia, dekil." Begitulah setiap kali gadis itu bertemu seorang di sepanjang jalan, ia menanyakan perihal ibunya. Selalu jawabannya itu, ibunya diperlakukan sebagai pembantu atau budaknya. Pada mulanya, mendengar jawaban anak gadis yang durhaka itu, jika ditanya orang, sang ibu masih bisa menahan diri. Namun setelah berulang-ulang kali didengarnya,
Dan jawabannya sama, yang amat menyakitkan hati sang ibu yang malang. Akhirnya tidak dapat menahan diri. Akhirnya sang ibu berdoa, Ya Tuhan, hamba takut menahan hinaan ini. Anak kandung hamba begitu teganya memperlakukan hamba seperti ini. Hukumlah dia, hukumlah anak gadis durhaka itu. atas kekuasaan Tuhan yang Maha Kuasa, tiba-tiba tubuh gadis itu berubah menjadi batu. Perubahan itu dimulai dari kaki. Ketika sudah mencapai setengah badan, anak gadis itu menangis dan memohon ampun kepada ibunya. Oh ibu, maafkan aku. Oh ibu, maafkan aku ibu. Ibu, maafkan aku atas kedurhakaanku selama ini. Maafkan aku ibu. Anak gadis itu meratap menangis, memohon ampun kepada ibunya. Akan tetapi semua telah terlambat. Anak gadis itu berubah menjadi batu. Sekalipun telah berubah menjadi batu, namun orang dapat melihat kedua matanya menangis, masih meneteskan air mata, seperti sedang menangis. Oleh karena itu, batu yang berasal dari anak gadis itu dikutuk oleh ibunya disebut batu menangis. Demikianlah cerita berbentuk legenda ini. Pesan moral dari cerita ini adalah barang siapa yang mendurhakai ibu kandungnya yang telah melahirkan dan membesarkannya, pasti perbuatannya itu akan dibalas oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.